Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 406. Menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka bukanlah kata-kata kosong, tetapi tanggung jawab berat, yang mengharuskan kita melakukannya dengan tindakan praktis. YQ berkata, saya sudah dalam perjalanan ke kota Xiangshui. Saya akan memeriksa situasinya terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menelepon Anda setelah saya mengetahui situasi di sana. Kamu dan Xiao Xiao beres-beres dan siap datang kapan saja. Meskipun YQ mengatakan itu, dia sebenarnya tidak berniat membiarkan Lao Xiang dan Su Xiao Xiao datang ke dalam hatinya. Kali ini, jelas bahwa dia mengalahkan Liu Chao, dan Liu Chao terlibat dalam balas dendam. Lao Xiang dan Su Xiao Xiao. Omong-omong, dialah yang menyebabkan Lao Xiang dan Su Xiao Xiao. YQ merasa kasihan pada Lao Xiang dan Su Xiao Xiao, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi ke tempat yang berbahaya? Lao Xiang berkata, baiklah, Direktur Ye, perhatikan keselamatan Anda sendiri. Ingatlah untuk menelepon saya ketika Anda sampai di sana. Kami akan tetap berhubungan setiap saat. Bagus. Karena YQ menggunakan speakerphone saat menelepon, Qin Wan bisa mendengar dengan jelas percakapan antara dia dan Lao Xiang. Setelah YQ menutup telepon, Qin Wan berkata kepada YQ, maaf, akulah yang menyebabkanmu. Jika bukan karena aku, Liu Chao tidak akan membiarkanmu pergi ke tempat yang berbahaya. Ini bukan untuk menyalahkanmu. YQ berkata sambil tersenyum, saya seorang dokter. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika hal di atas tidak mengatur saya untuk pergi, saya harus mengambil inisiatif untuk pergi. Tetapi, Qin Wan tidak menyelesaikan kata-katanya, dan tiba-tiba mobil keluar dengan suara teredam. Bagaimana situasinya? Tanya Qin Wan. Mobilnya mogok. YQ berkata dengan lemah. Pada saat ini, tempat di mana mereka berada tidak di depan desa, dan tidak ada toko di belakang, bahkan jika mereka melakukan penyelamatan jalan, mereka harus bergegas dari Jiangzhou. Qin Wan melirik arlojinya dan berkata, seharusnya ada bus antar jemput ke Kabupaten Bachu saat ini. Saya dulu naik bus antar jemput ketika pulang. Haruskah kita naik bus antar jemput? Oke, saya akan memanggil penyelamat jalan, biarkan mereka datang dan menyeret mobil kembali ke Jiangzhou. Setelah YQ menyelesaikan panggilan telepon, dia dan Qin Wan menunggu lebih dari 10 menit sebelum sebuah mobil datang terlambat. Ini adalah shuttle bus dari Jiangzhou ke Bachu County. Setelah YQ dan Qin Wan masuk ke dalam mobil, mereka menemukan bahwa ada banyak penumpang di dalam mobil, tetapi yang memalukan, hanya ada satu kursi kosong yang tersisa di dalam mobil. Saudari Wan, duduklah, kata YQ. Duduklah dan aku akan berdiri sebentar. Qin Wan kian menyerah. Mendengar percakapan keduanya, penumpang di sebelahnya tersenyum. Aku bilang kalian pasangan muda terlalu hormat, kan? Akan memakan waktu beberapa jam untuk sampai ke Kabupaten Bachu dari sini. Apakah Anda akan berdiri sepanjang jalan? Anak muda, dengarkan aku, duduk dan pegang ibu mertuamu. Ya, nyaman untuk menahan 2 orang. Qin Wan memerah. Saudari Wan, duduklah. YQ berkata lagi. Duduk. Qin Wan baru saja berbicara, dan penumpang lain di sebelahnya berkata, gadis, jika Anda merasa kasihan pada pria Anda, biarkan pria Anda duduk dan memeluk Anda. Masih jauh dari Kabupaten Bachu. Jika dia lelah, bagaimana dia bisa kembali ke kerja? Akan sangat bagus jika dia adalah laki-laki saya, tetapi sayangnya tidak. Pada saat ini, pengemudi mendesak YQ dan Qin Wan, duduklah dengan cepat, saya akan mengemudi. Penumpang lain juga melihat ke arah mereka. Qin Wan menggertakkan giginya dan mendorong YQ ke kursi. Sister Wan, YQ hendak berbicara, dan Qin Wan duduk di pangkuannya. Dalam sekejap, YQ hanya merasa seperti spons menutupi kakinya, lembut dan penuh elastisitas. Bab 407. Mobil dimulai. Qin Wan duduk di pangkuan YQ, tubuhnya tegak, tidak berani bersandar. Ini menyiksa YQ.
Karena Qinwan mengenakan gaun dengan kain yang sangat tipis, dia bisa merasakan suhu tubuhnya bahkan melalui pakaian itu. Begitu Ye Qiu mengangkat kepalanya, leher putih Qinwan, daun telinga halus, dan tali yang menjulang di pakaiannya ada di depannya. Juga, aroma tubuhnya yang unik. Tanpa diduga, saya juga harus melakukan Liu Xiaohui hari ini. Ye Qiu tersenyum pahit. Saat mobil melaju ke depan, jalan semakin buruk. Awalnya masih berupa jalan semen, lama-kelamaan menjadi jalan aspal, dan akhirnya menjadi jalan tanah. Jalan tanah itu diaspal dengan lapisan kerikil, dengan lubang dan lubang. Mobil itu seperti orang mabuk-mabuk, kadang miring ke timur dan kadang ke barat. Qinwan hampir jatuh beberapa kali. Anak muda, bantu ibu mertuamu dengan baik, jalan di depan lebih buruk. Orang yang baik hati di sebelahnya mengingatkan. Terima kasih. Ye Qiu berterima kasih padanya dan mengulurkan tangannya untuk menopang pinggang pohon willow Qinwan. Dalam sekejap, telapak tangan itu licin. Sangat lembut. Ye Qiu belum pernah merasakan kulit selembut ini sebelumnya, dan hatinya bergetar. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Qinwan juga menegang. Sejak suaminya meninggal, dia tidak pernah sedekat ini dengan pria selama beberapa tahun, pemalu dan gugup. Benar saja, seperti yang dikatakan orang lain, jalan di depan semakin buruk. Bahkan batu-batunya tidak terlihat di jalan tanah, lubang demi lubang. Kecepatan mobil juga mulai melambat, seperti calo tua yang lelah, terhuyung-huyung ke depan. Ye Qiu khawatir Qinwan akan jatuh, jadi dia harus memeluk seluruh pinggangnya dengan kedua tangan, tubuh Qinwan tanpa sadar bersandar pada tubuh Ye Qiu. Saat mobil bergerak maju, keduanya berpelukan seperti ini. Ye Qiu baru pada usia Fanggang, dan memegang seorang wanita dewasa di lengannya, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sama sekali. Segera, dia menyadari bahwa beberapa dari mereka mulai tidak terkendali. Sirkulasi darah menjadi lebih cepat. Detak jantung cepat. Sudah berakhir. Jika ini terus berlanjut, ketenaranku akan hancur. Dalam waktu singkat, Qinwan memperhatikan kondisi fisik Ye Qiu, wajahnya memerah dan napasnya terengah-engah. Dengan cara ini, gundukan sepanjang jalan. Ye Qiu dan Qinwan sama-sama tersiksa dan berkeringat. Sore harinya, akhirnya tiba di Kabupaten Bacu. Saat mobil itu piting, genangan air lagi muncul di tanah, ban jatuh ke genangan air dan bergetar hebat. Apa? Qinwan tiba-tiba berteriak, dan kemudian dia pingsan di pelukan Ye Qiu. Orang di sebelahnya tidak tahu situasinya, tetapi Ye Qiu menemukan bahwa benda asing muncul di rok Qinwan. Jangkau dan sentuh. Tiba-tiba, Ye Qiu memikirkan apa yang dikatakan orang dahulu, wanita semua terbuat dari air. Sepertinya apa yang dikatakan orang dahulu adalah tentang pengalaman. Ye Qiu berkata dengan emosi di hatinya. Setelah turun dari bus, Qinwan menghindari matanya dan tidak berani menatap Ye Qiu. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi di dalam mobil, itu terlalu memalukan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus menghadapinya di masa depan? Dia tidak berpikir aku wanita yang tidak bermoral, bukan? Tanpa diduga, Ye Qiu tidak tahu apa-apa, dan bertanya, Saudari Wan, seberapa jauh dari kota Xiangshui? Kabupaten County lebih dari 60 km jauhnya dari kota Xiangshui. Dibutuhkan 1,5 jam dengan mobil, jawab Qinwan. Apakah ada bus antar jemput ke kota Xiangshui? Ye Qiu bertanya lagi. Bab 408. Tidak ada bus antar jemput, tetapi Anda dapat naik van. Qinwan berkata, kami memiliki banyak van 7 tempat duduk untuk transportasi penumpang. Masih ada mobil saat ini. Saya akan mengantar Anda ke sana. Bagus. Saat ini, Qinwan membawa Ye Qiu keluar dari terminal penumpang dan berjalan beberapa ratus meter, dan melihat beberapa van bobrok diparkir di sisi jalan. Tubuh van ini tertutup lumpur. Qinwan menemukan sebuah mobil, menanyakan harganya, dan membawa Ye Qiu ke dalamnya. Untuk 2 orang, tarifnya 30 yuan. Ye Qiu tidak dapat menahan perasaan sekali lagi bahwa tingkat konsumsi di Kabupaten Bacu sangat rendah, dan hanya secangkir teh susu yang dapat dibeli di Jiangzhou dengan harga 30 yuan.
Dapat dilihat bahwa kabupaten ini sangat miskin. Setelah Fan dimulai, ia menuju ke barat. Duduk di dekat jendela, YQ melihat pemandangan di luar, dan menemukan bahwa Kabupaten Bacu lebih miskin dari yang dia kira. Di seluruh kota county, tidak ada bangunan tinggi lebih dari 10 lantai yang bisa dilihat. Itu semua rumah tua yang bobrok. Setengah jam kemudian, Fan melaju keluar dari kursi county dan menuju Jalan Raya Panshan. Dalam perjalanan dari Jiangzhou ke Kabupaten Bacu, saya mengambil Jalan Raya Panshan. Namun, dibandingkan dengan Jalan Raya Panshan di depan saya, itu tidak kurang dari pediatri. Jalan berkelok-kelok di sini terbentang tanpa henti. Tidak hanya itu, jalannya juga merupakan jalan tanah yang bergelombang, dan sangat sempit, dan sebagian besar tempat hanya dapat menampung satu mobil. YQ melirik keluar jendela, hatinya menegang ketakutan. Karena ada semua tebing di bawahnya. Dengan kata lain, begitu mobil itu hancur, mobil itu akan jatuh dari tebing dan patah. Dengan cara ini, setelah berkendara selama 1 jam 45 menit, pada pukul 7.30 malam, mobil akhirnya mencapai kota Xiangshui. Ketika saya turun dari mobil, langit sudah gelap dan bulan menggantung tinggi. YQ melihat sekeliling dan menemukan bahwa kota itu adalah bungalow berlantai 5. Tidak hanya itu, ada bibi menari di alun-alun, dan anak-anak bermain di jalan, sangat ramai, dan sepertinya bukan tempat penyakit menular. Ikuti aku. Qinwan memperkenalkan YQ sambil memimpin. Kota kami dulunya termasuk daerah waduk. Kemudian, sebagai tanggapan atas kebijakan nasional, seluruh penduduk dipindahkan. Oleh karena itu, kota yang Anda lihat sebenarnya dibangun 2 tahun lalu. Rumah kami ada di sebelah timur jalan ini. Saat kami hijrah, kami diberi rumah sesuai dengan jumlah penduduk. Luasnya tidak besar, tapi cukup untuk ditinggali orang tua saya. Qinwan berkata, sejak saya menikah, pada dasarnya saya hanya kembali selama beberapa hari setiap tahun selama tahun baru Imlek, dan saya tidak sering kembali. Meskipun saya lahir di pedesaan, saya menantikan untuk tinggal di kota. Ketika saya kembali ke kampung halaman saya tiba-tiba, saya merasa sedikit tidak nyaman. Saya merasa tidak cocok dengan lingkungan di sini dan orang-orang di sekitar saya, seolah-olah saya adalah orang luar. YQ bergerak maju sambil mendengarkan narasi Qinwan. Di perjalanan, Qinwan juga bertemu dengan beberapa kenalan. Qinwan menyapa mereka dalam dialek, dan mata orang-orang itu akan tetap tertuju pada YQ untuk sementara waktu. Sebelum mereka berdua pergi jauh, orang-orang berkumpul dan berbicara dengan keras, tidak takut Qinwan akan mendengarnya. Janda Qin membawa seorang pria kembali. Bukankah dia yang baru? Pria itu terlihat seperti pria dari kota, dia tidak terlalu tua, tetapi dia terlihat sangat tampan. Janda Qin, ini sapi tua yang makan rumput lembut, kan? Dia meninggal karena suaminya, dan dia masih membawa botol minyak, jadi masih ada orang yang menginginkannya. Aduh, bagus untuk seorang wanita menjadi cantik. Apa yang begitu cantik? Dia berusia 30-an, dan dia berpakaian seperti gadis kecil, pelacur. YQ melirik Qinwan dan menemukan bahwa wajah Qinwan sangat tenang. Mereka membicarakanmu di belakangmu, apakah kamu tidak marah? YQ bertanya. Aku sudah terbiasa. Qinwan berkata, beginilah orang desa, mulut mereka murah. YQ tersenyum. Jalan-jalan kota tidak besar, dan hanya butuh 10 menit untuk sampai ke jalan. Qinwan membawa YQ ke sebuah bangunan tempat tinggal, berjalan ke lantai 4, dan berhenti. Rumahku di sini. Bab 409. Ledakan. Qinwan menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Siapa? Sebuah suara tua datang dari kamar, dan setelah beberapa saat, pintu perlahan terbuka. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dalam kaos dalam berjalan keluar dari sana. Mau? Ketika dia melihat Qinwan, lelaki tua itu benar-benar tercengang. Jelas, dia tidak berharap itu adalah Qinwan. Ayah, Qinwan berteriak sambil tersenyum. Orang tua itu bangun dan tersenyum dan bertanya, mengapa kamu kembali? Kembalilah dan sampai jumpa. Kata Qinwan. Pada saat ini, tatapan lelaki tua itu jatuh ke tubuh YQ dan bertanya, Wan Er,
Ini Ye Qiu, temanku. Qin Wan memperkenalkan. Halo, Paman. Ye Qiu menyapa lelaki tua itu dengan sopan. Halo, halo, cepat masuk. Pria tua itu dengan antusias mengundang Ye Qiu ke dalam rumah dan berteriak pada saat yang sama, Nyonya tua, menurutmu siapa yang ada di sini? Segera, seorang wanita dengan pakaian rumah keluar dari dapur. Wan Er. Wanita itu juga tercengang ketika melihat Qin Wan. Bu, aku kembali. Qin Wan meletakkan kopernya dan berjalan untuk memeluk wanita itu. Ibu dan anak itu berpelukan sebentar sebelum mereka berpisah. Ini? Demikian pula, Ibu Qin Wan melihat Ye Qiu. Halo Bibi, saya Ye Qiu, teman saudari Wan. Ye Qiu berkata sambil tersenyum. Xiao Ye, duduklah, aku akan membuatkan teh untukmu. Ibu Qin sangat sopan, membawakan teh dan menyerahkan air, dan juga mencuci buah untuk Ye Qiu. Ye Qiu sangat malu melakukannya. Paman dan Bibi, aku datang terburu-buru dan tidak membeli hadiah apapun untuk lelaki tua itu. Amplop merah ini hanya sedikit hatiku. Tolong jangan menyerah. Ye Qiu mengeluarkan amplop merah menggembung dari sakunya dan menyerahkannya kepada Pastor Qin. Xiao Ye, kami sangat senang bisa pulang. Amplop merah macam apa yang kamu berikan kembali? Segera ambil kembali. Pastor Qin menolak. Paman, ini niatku, terimalah, kalau tidak aku akan malu untuk datang ke sini di masa depan, kata Ye Qiu. Ketika Pastor Qin mendengar ini, dia segera menerima amplop merah itu, dan kemudian bertanya kepada Qin Wan, Wan Er, kamu belum makan? Qin Wan menggelengkan kepalanya, belum. Nyonya tua, pergi dan bunuh ayamnya. Perintah Pastor Qin. Wajah Qin Wan sedikit memerah ketika dia mendengar ini. Ye Qiu berkata dengan tergesa-gesa, Paman dan Bibi, tidak perlu merepotkan. Cukup salin 2 piring kecil dan biarkan kami mengisi perut kami. Bagaimana itu bisa berhasil? Pertama kali kamu datang ke rumah, kamu harus makan dan minum dengan baik. Pastor Qin bertanya kepada Qin Wan sambil tersenyum, Wan Er, apakah kamu benar? Qin Wan tersipu dan berkata, Ayah, saya mendengarkan pengaturan Anda. Itu benar, kamu membantu ibumu, dan aku akan mengobrol dengan Xiao Ye sebentar. Qin Wan mengikuti Ibu Qin ke dapur. Masuk. Ibu Qin bertanya, Wan Er, dari mana Xiao Ye ini? Apa fungsinya? Qin Wan menjawab, dia dari Jiangzhou dan Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Jiangzhou. Orang kota, atau dokter? Ya, kamu memiliki penglihatan. Ibu Qin terus bertanya, siapa lagi yang ada di keluarganya? Bab 410. Dia dan ibunya adalah satu-satunya di rumahnya. Hubungan keluarga itu sederhana dan sangat baik. Ibu Qin bertanya, kapan kamu mulai? Qin Wan tersipu dan berkata dengan tergesa-gesa, Bu, kami hanya teman biasa. Ibu Qin tersenyum dan berkata, teman-teman biasa, maukah kamu membawanya pulang? Tidakkah kamu tahu, aturan kami di sini adalah pamanku di sini adalah pertama kalinya dia berkunjung, dan dia perlu membunuh ayam untuk pamannya. Tidak, ini apakah teman biasa? Qin Wan terdiam. Ibu Qin bertanya sambil tersenyum, Wan Er, di mana kamu dan Xiao Ye? Kapan kamu akan menikah dan kapan kamu akan punya anak? Nikah? Ingin punya anak? Qin Wan. Di ruang tamu. Mata Pastor Qin terus berkeliaran di tubuh Ye Qiu, dengan sedikit pengawasan. Ye Qiu pura-pura tidak melihatnya dan menatap TV. Xiao Ye, dari mana kamu berasal? Pastor Qin bertanya dengan ramah. Paman, saya dari Jiangzhou. Ye Qiu menjawab dengan sopan. Apa pekerjaanmu? Saya seorang dokter. Dokternya baik, industri ini tidak akan pernah ketinggalan zaman. Senyum Pastor Qin menjadi lebih tebal dan bertanya, apakah orang tuamu baik-baik saja? Ye Qiu berkata, ayah saya menghilang ketika saya masih sangat muda. Selama bertahun-tahun, ibu saya dan saya telah hidup bersama, dan dia dalam keadaan sehat. Ternyata begini, nak, itu tidak mudah. Omong-omong, kamu kembali, di mana Cici? Bagaimana kesehatannya?
Pastor Qin bertanya pada Cici. Ye Qiu tersenyum dan berkata, Cici telah keluar dari rumah sakit, sekarang di rumahku, ibuku akan membantu membawanya. Orang tua itu membantu dengan anak-anak, ada baiknya kalian berdua pergi bekerja. Hei, mengapa ini terdengar agak salah? Kemudian Pastor Qin bertanya, Xiao Ye, bagaimana hubunganmu dengan Wan Er kami? Cukup bagus. Kalau begitu aku bisa yakin. Pastor Qin berkata, Wan Er terlihat sangat kuat, tetapi sebenarnya dia sangat rapuh di hatinya. Dia juga pria pekerja keras. Xiao Ye, aku pikir kamu juga baik, dan saya dapat yakin bahwa saya akan memberikan Wan Er kepada Anda. Saya harap Anda dapat memperlakukan Wan Er dengan baik. Paman yakinlah, aku akan memperlakukan saudari Wan dengan baik. Setelah Ye Qiu mengatakan ini, dia ingin menampar dirinya sendiri. Ini jelas nasihat lelaki tua itu kepada menantunya, apa yang harus saya katakan? Ye Qiu mengubah topik pembicaraan dan berkata, Paman, saya benar-benar datang ke kota Xiangshui kali ini dengan sebuah pekerjaan. Pekerjaan apa? Tanya Pastor Qin. Ye Qiu berkata, penyakit menular telah muncul di kota Xiangshui, dan beberapa orang telah meninggal. Paman, apakah Anda mengetahui masalah ini? Pastor Qin mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa ini terjadi di desa Mogan. Sekarang desa Mogan telah ditutup. Orang-orang di luar tidak diizinkan masuk, dan orang-orang di dalam tidak diizinkan keluar. Ye Qiu mengangguk diam-diam. Menutup desa merupakan cara paling sederhana dan efektif untuk menghentikan penyakit menular, sehingga sumber penularan dapat dikendalikan secara efektif. Pastor Qin menghela nafas dan berkata, selama bertahun-tahun, tidak ada yang terjadi di desa Mogan. Setiap orang memiliki kehidupan yang baik, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Penyakit mengerikan tiba-tiba muncul. Ada yang bilang itu kusta, ada yang bilang itu wabah, dan ada yang bilang itu kolera, anyai. Saya punya saudara yang tinggal di desa Mogan. Saya mendengar bahwa orang-orang di desa itu sekarang panik, dan semua orang bersembunyi di rumah dan jarang keluar. Xiao Ye, apakah kamu di sini untuk penyakit menular di desa Mogan? Ye Qiu mengangguk dan berkata, Biro Kesehatan Jiangzhou sangat mementingkan masalah ini, dan secara khusus mengatur tim medis. Saya adalah kapten tim medis. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyelidiki dengan jelas penyakit menular apa yang muncul di desa Mogan. Paman, seberapa jauh desa Mogan dari sini? Bagaimana bisa nyaman? Xiao Ye, kamu tidak bisa pergi ke desa Mogan. Ekspresi Pastor Qin menjadi lebih serius dari sebelumnya. Kenapa? Ye Qiu bingung. Pastor Qin berkata, dikatakan bahwa desa Mogan adalah penyakit menular, tetapi kami penduduk setempat tahu bahwa tidak ada penyakit menular sama sekali, dan desa Mogan berhantu. Bab 411. Berhantu? Ye Qiu tertawa kosong ketika mendengar dua kata ini. Pada zaman kuno, banyak fenomena aneh dikaitkan dengan hantu ketika orang tidak bisa menjelaskannya. Namun dalam masyarakat saat ini, sains berkembang dengan kecepatan tinggi, dan sebagian besar hal dapat dijelaskan oleh sains. Bagaimana bisa ada hantu? Tampaknya tempat ini masih terlalu terbelakang, dan orang-orangnya agak bodoh. Tentu saja, Ye Qiu tidak bisa mengucapkan kata-kata ini, jika tidak, Pastor Qin akan marah. Ye Qiu mengikuti kata-kata Pastor Qin dan bertanya, Paman, apa maksudmu dengan dihantui? Pastor Qin berkata, saya mendengar dari kerabat saya bahwa apa yang disebut penyakit menular muncul tiba-tiba seminggu yang lalu. Sebelum penyakit menular muncul, peristiwa besar terjadi di desa. Karena peristiwa besar ini, desa Mogan sekarang dalam keadaan gelisah dan panik. Keingintahuan Ye Qiu muncul, dan dia bertanya, apa masalahnya? Apakah kamu tahu mengapa itu disebut Mogancun? Pastor Qin bertanya. Saya tidak di sini, bagaimana saya tahu? Ye Qiu bergumam dalam hatinya, menggelengkan kepalanya dengan sopan, dan berkata, aku tidak tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu asal-usul desa Mogan. Pastor Qin mengeluarkan sebatang rokok dan bertanya pada Ye Qiu, apakah kamu merokok? Saya tidak merokok. Ye Qiu buru-buru mengambil korek api dari meja kopi dan membantu Pastor Qin menyalakan rokok. Pastor Qin menyesap rokok sebelum perlahan berkata, rokok ini rasanya enak.
Paman, ceritakan hal-hal tentang Desa Mogan. Yekyu terlalu cemas, tetapi tersenyum sopan di wajahnya. Pastor Qin mengisap 2 batang rokok lagi sebelum cerita dimulai. Desa Mogan jauh di pegunungan, dikelilingi oleh pegunungan, hampir terisolasi dari bagian dunia lainnya. Beberapa ratus tahun yang lalu, itu adalah gurun. Selama Republik Tiongkok, Panglima perang berperang dalam kekacauan, dunia dalam kekacauan, dan orang-orang tidak memiliki mata pencaharian. Pada saat itu, orang tidak memiliki makanan dan ada pengungsi di mana-mana. Beberapa pengungsi yang tidak tahu dari mana mereka berasal, berhenti di lokasi Desa Mogan saat ini, mereklamasi tanah kosong dan mengolah tanah di sana, dan berakar sejak saat itu. Seiring waktu, sebuah desa terbentuk. Ketika Pastor Qin mengatakan ini, dia mengambil jeruk dari piring buah dan menyerahkannya kepada Yekyu, dan berkata, wanita tua itu akan memasak sebentar, Xiaoye, makan jeruk. Paman, bisakah kamu menceritakan kisahnya dengan baik dan tidak menyela? Yekyu terdiam. Namun, inilah yang diinginkan Ayah Qin, dan dia tidak bisa menolak. Setelah mengambil jeruk, dia tidak sabar untuk mengatakan, kamu harus memberitahuku tentang Desa Mogan. Jangan khawatir, biarkan aku memberitahumu perlahan. Pastor Qin tampak seperti pendongeng dan berkata dengan perasaan penuh kasih, semua orang mengatakan bahwa hati orang tidak dapat diprediksi. Menurut pendapat saya, hal yang paling tidak terduga adalah pikiran Tuhan. Sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Desa Mogan penuh dengan hujan sepanjang tahun, sehingga Desa Mogan disebut Desa Duoshui pada waktu itu. Namun, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Desa Mogan tidak hanya menderita dari sedikit hujan, tetapi juga menderita kekeringan parah setiap tahun. Dalam kasus terburuk, tidak ada hujan dalam 3 tahun, semua tanaman berkeringat, dan penduduk desa menjadi masalah. Mereka harus mengambil air dari tempat yang jauhnya lebih dari 10 mil untuk makan. 1 atau 2 bulan semua orang bisa menanggungnya, tetapi setelah waktu yang lama, semua orang berpikir, ini bukan cara untuk melanjutkan. Pada saat itu, saya takut saya akan mati kehausan jika saya tidak mati kelaparan. Kemudian, benar-benar tidak mungkin. Penduduk desa mencari seorang pria Feng Shui untuk menghitungnya. Coba tebak apa yang dikatakan Feng Shui? Bab 412. Bagaimana menurutmu? Tanya Yekyu. Pastor Qin berkata, Tuan Feng Shui mengatakan bahwa itu karena nama desa tidak diperoleh dengan baik. Ada banyak hujan di masa lalu, yang menyebabkan kekeringan saat ini. Ini disebut kebalikannya. Oleh karena itu, dia secara pribadi memilih nama desa baru untuk Desa Duoshui. Yekyu menebak semuanya sekaligus, dan bertanya, nama desa baru ini adalah Desa Mogan? Ya, otakmu Guazi benar-benar cerdas. Pastor Qin berkata dalam dialek, dan kemudian berkata, jangan lakukan apa-apa, saya hanya berharap tidak akan ada lagi kekeringan di sini. Nama desa telah diubah, dan orang-orang menunggu dengan penuh semangat sampai hujan turun. Tunggu dan tunggu, tunggu dan tunggu, tunggu setengah bulan tanpa hujan. Penduduk desa merasa bahwa semua orang ditipu oleh Tuan Feng Shui, jadi mereka pergi mencari Tuan Feng Shui untuk menyelesaikan masalah. Tuan Feng Shui memberitahu semua orang bahwa karena Tuhan tidak turun hujan, maka carilah jalan keluar. Tuan Feng Shui mengambil kompas dan mencari masuk dan keluar dari Desa Mogan selama 3 hari. Akhirnya, dia menandai 9 tempat. Selanjutnya, biarkan penduduk desa menggali sumur sesuai dengan tandanya. Jangan katakan kali ini Master Feng Shui sangat andal. Di 9 tempat yang dia tandai, semua mata air tanah muncul. Sejak saat itu, 9 sumur ini menjadi basis kelangsungan hidup Desa Mogan. Kemudian, meskipun Desa Mogan memiliki cukup hujan dan tidak ada kekeringan jangka panjang, negara juga memasang air ledeng untuk penduduk desa, tetapi 9 sumur ini selalu dicadangkan. Yekyu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia bertanya tentang hantu itu, dan Pastor Qin berkata untuk waktu yang lama, yang dia bicarakan hanyalah masa lalu Desa Mogan, dan tidak ada hubungannya dengan hantu itu. Paman, ada apa dengan hantu itu? Tanya Yekyu. Pastor Qin berkata, ini dimulai dengan 9 sumur. Seminggu yang lalu, seorang anak secara tidak sengaja jatuh ke dalam sumur dan orang itu tenggelam di dalamnya.
Saya mendengar bahwa dia baru berusia beberapa tahun. Seorang pemuda yang pandai air turun untuk menyelamatkan mayatnya, dan meninggal di rumah keesokan harinya. Dikatakan bahwa ketika pemuda itu meninggal, matanya terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum dia meninggal. Pemuda itu adalah yang pertama meninggal, dan beberapa orang meninggal satu demi satu. Kematian mereka sama dengan kematian pemuda itu, dan tidak ada trauma pada tubuh mereka. Oleh karena itu, penduduk desa curiga bahwa itu adalah penyakit menular. Kota mengirim seorang dokter untuk menyelidiki beberapa hari yang lalu, dan dia meninggal. Pastor Qin mengingatkan Yekyu, jadi, jangan pernah pergi ke desa Mogan. Yekyu melihat kembali apa yang dikatakan ayah Qin barusan. Apa yang membuatnya merasa aneh adalah ayah Qin tinggal di kota, jadi mengapa dia tahu banyak tentang hal-hal di desa Mogan? Bahkan jika ada kerabat di desa Mogan, tidak mungkin untuk memahami situasinya dengan jelas, bukan? Kecuali kader desa. Paman, siapa kerabatmu? Yekyu bertanya. Kerabat saya adalah kepala desa Mogan dan sepupu jauh saya. Pastor Qin ragu-ragu dan berkata, sepupu saya memberitahu saya tentang desa Mogan. Dia hanya ingin saya memberitahu Wan Er. Dengan tangisan, lihat apakah Anda bisa bertanya kepada Wan Er untuk bantuan, dan mengundang beberapa ahli dari Jiangzhou untuk mengunjungi desa Mogan. Pria di depan Wan Er mengendarai ambulans di rumah sakit pusat Jiangzhou dan mengenal banyak ahli. Hanya saja orang-orang meminum tehnya untuk mendinginkan, apalagi pria Wan Er telah mati selama beberapa tahun, bagaimana ahli lain bisa memberikan wajah Wan Er? Jadi, aku tidak memberitahu Wan Er tentang ini. Ternyata begitu. Berdasarkan ini, kamu tidak dapat menyimpulkan bahwa desa Mogan berhantu? Yekyu tersenyum. Tentu saja lebih dari itu, ada juga yang aneh di desa Mogan. Pastor Qin secara misterius berkata, mereka yang meninggal, setelah dikuburkan, kuburan direncanakan keesokan harinya, dan mayatnya hilang. Menurut Anda apa ini tidak berhantu? Bab 413. Yekyu mengerutkan kening. Orang-orang telah mati secara misterius, dan kuburan telah direncanakan. Bagaimana ini terdengar seperti buatan manusia? Kalau tidak, bagaimana mungkin tubuh itu hilang? Apakah kamu menemukan mayat-mayat itu? Yekyu bertanya. Pastor Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar bahwa tidak ada mayat yang ditemukan. Apakah itu buatan? Yekyu bertanya apa yang dia pikirkan. Tidak. Pastor Qin sangat bertekad, dan berkata, kota kami memiliki kebiasaan rakyat yang sederhana dan jujur. Meskipun para wanita tua relatif murah, mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti menggali kuburan. Lagi pula, orang sudah mati, apa gunanya meminta mayat? Ini pasti hantu. Pastor Qin sangat percaya pada sudut pandangnya sendiri dan percaya bahwa itu adalah hantu. Yekyu mengerti bahwa apakah itu penyakit menular atau insiden misterius di desa Mogan, jika Anda ingin menyelidiki kebenarannya, Anda hanya dapat melakukannya di desa. Ngomong-ngomong, karena aku sudah datang, aku akan pergi ke desa besok dan melihatnya. Kata Yekyu. Pastor Qin berkata dengan marah, kamu Guazi, aku baru saja memberitahumu begitu banyak sehingga aku tidak ingin kamu memasuki desa. Mengapa kamu tidak mengerti? Saya mengerti, Paman, terima kasih telah mempertimbangkan saya, tetapi saya memiliki tanggung jawab yang berat. Yekyu menjelaskan, saya adalah kapten tim medis. Tujuan mengirim saya ke sini adalah untuk menyelidiki kebenaran masalah ini. Jadi aku harus masuk desa. Pastor Qin berkata, tapi desa Mogan sangat berbahaya sekarang. Saya tahu ini berbahaya, tetapi orang-orang tidak akan takut jika mereka tidak menghadapi bahaya. Yekyu berkata kepada Pastor Qin, penduduk desa-desa Mogan menantikan saya sekarang. Saya harap saya dapat membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya sekarang adalah penyelamat hidup mereka. Jika aku tidak pergi, siapa yang akan pergi? Kamu juga memiliki kerabat yang tinggal di desa Mogan. Kamu tahu bagaimana situasi mereka sekarang. Jika aku tidak pergi, bahkan tidak akan ada orang yang membantu mereka. Menurutmu berapa lama mereka bisa bertahan dalam bayang-bayang kepanikan ini?
Ayah Qin terdiam. Apa yang Ye Qiu katakan adalah kebenaran. Orang-orang mati di desa itu menakutkan, terlebih lagi, tidak hanya beberapa orang yang mati sekarang, tetapi bahkan mayat-mayat itu hilang. Mengapa ini tidak membuat orang panik? Sekarang penduduk desa Mogan panik, jika ini terus berlanjut, bahkan jika penduduk desa tidak mati secara aneh, mereka akan ketakutan gila. Xiao Ye, aku tidak akan membiarkanmu pergi, hanya untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan. Setelah Ayah Qin selesai berbicara, dia berbisik di dalam hatinya lagi, aku tidak ingin membiarkan putriku menjadi janda lagi. Qin Wan cantik, dan banyak penduduk desa di kota mengenalnya. Sejak suaminya meninggal, orang-orang di kota suka memanggilnya janda cantik. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Qin Wan dilahirkan untuk menjadi seorang kef, karena nasibnya terlalu berat untuk membunuh suaminya. Oleh karena itu, Pastor Qin sangat mengkhawatirkan keselamatan Ye Qiu. Jika Ye Qiu pergi ke desa Mogan dan mengalami kecelakaan, maka nama Qin Wan Kefu mungkin akan dianggap serius. Tapi Pastor Qin juga tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Ye Qiu, jadi dia harus duduk di sofa dan merokok dalam diam. Paman, aku akan mengunjungi desa Mogan besok. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, itu dilakukan oleh hantu, aku akan segera kembali dan membiarkan departemen terkait menyelidikinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku, aku akan baik-baik saja. Ye Qiu menghibur Pastor Qin dan berkata, ya. Pastor Qin berkata sambil bersenandung, berjanjilah padaku, jika aku merasa berbahaya, aku akan segera meninggalkan desa Mogan, tahu? Oke. Keduanya mengobrol sebentar. Bab 414. Tiba-tiba, Pastor Qin berkata, oh, dan dia memegang pinggangnya dengan kedua tangan, ekspresinya kesakitan. Ada apa, Paman? Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, itu hanya masalah lama, sakit punggung, kata Pastor Qin. Cakram lumbar yang menonjol? Tanya Ye Qiu. Aku akan mentraktirmu, itu akan segera lebih baik. Kata Ye Qiu. Lupakan saja, sakit puluhan tahun, minum banyak obat, dan berobat ke banyak dokter, itu percuma. Ye Qiu bersikeras, Paman, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Selama saya memberi Anda 2 jarum, Anda tidak akan sakit punggung di masa depan. Benarkah? Pastor Qin tidak percaya. Ye Qiu tersenyum dan berkata, apakah itu benar? Setelah perawatanku, apakah kamu tidak mengetahuinya? Baiklah kalau begitu. Ye Qiu mendukung Pastor Qin, berbaring di sofa, dan kemudian melakukan pijatan di pinggang Pastor Qin. Kemudian, dia mengeluarkan jarum emas dan menempelkan beberapa jarum di pinggang Pastor Qin. Perawatan selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Paman, bisakah kamu merasakan sakitnya? Kata Ye Qiu. Pastor Qin merasakannya sebentar, wajahnya tercengang. Hei, itu benar-benar tidak sakit lagi. Tidak hanya rasa sakitnya berhenti sekarang, kamu tidak akan mengalami sakit punggung di masa depan. Ye Qiu tersenyum. Pastor Qin berseru, Xiao Ye, saya tidak melihatnya. Anda adalah seorang dokter jenius di usia muda, sangat luar biasa. Aku membuatmu tertawa. Ye Qiu tersenyum. Kamu sangat baik. Pastor Qin tersenyum dan berpikir, putrinya masih memiliki pandangan jauh ke depan, dan pemuda Ye Qiu sangat mampu. Pada saat ini, makanan sudah siap. Sebuah meja yang penuh dengan piring. Semua orang makan di sekitar meja. Yang mengejutkan Qin Wan, ayahnya benar-benar mengeluarkan minuman keras murni yang telah dia kumpulkan selama lebih dari 10 tahun untuk diminum oleh Ye Qiu. Tidak hanya itu, tetapi juga memberi Ye Qiu beberapa sayuran untuk pertama kalinya. Xiao Ye, ini adalah ayam lokal asli. Kamu tidak bisa memakannya di kota secara normal. Datang dan cicipi. Pastor Qin mengambil paha ayam dan memasukkannya ke dalam mangkuk Ye Qiu. Melihat adegan ini, Qin Wan dan Ibu Qin keduanya menatap. Karena mereka mengenal Pastor Qin, mereka tidak pernah menyajikan makanan kepada siapapun selama beberapa dekade. Apa yang terjadi hari ini? Apakah matahari terbit dari barat? Selama makan,
Pastor Qin memberitahu ibu dan anak perempuan Qin Wan tentang pengobatan Ye Qiu terhadap penyakitnya. Mendengar bahwa Ye Qiu menyembuhkan masalah lama ayah Qin, ibu dan anak perempuan Qin Wan terkejut dengan keterampilan medis Ye Qiu, tetapi mereka juga sangat berterima kasih padanya. Ada episode lain ketika dia penuh dengan anggur dan makanan. Rumah keluarga Qin dialokasikan ketika dihancurkan, areanya tidak besar, hanya dengan 2 kamar tidur. Ayah Qin dan ibu Qin tinggal di satu kamar, dan hanya satu kamar yang tersisa. Ye Qiu ingin tidur di sofa selama 1 malam, siapa tahu, setelah mandi, ayah Qin bersikeras membiarkannya tidur di kamar. Kebaikan sulit didapat. Ye Qiu harus berbaring di kamar tidur. Wan ku dengar Xiaoye akan pergi ke desa Mogan besok. Sekarang beberapa orang telah meninggal di desa Mogan. Di sana berbahaya. Tolong bujuk Xiaoye untuk tidak pergi ke desa Mogan, kata Pastor Qin. Faktanya, Qin Wan tidak ingin Ye Qiu pergi ke desa Mogan, dan langsung mengangguk. Wan Xiaoye adalah orang yang cakap. Saya sangat menyukai pemuda ini. Anda harus memegangnya. Pastor Qin menasihati lagi. Qin Wan secara alami mengerti apa maksud ayahnya, memerah, dan buru-buru bangkit dan mengetuk pintu Ye Qiu. Begitu dia memasuki kamar tidur, pintu tiba-tiba dikunci dari luar. Bu, pintunya terkunci. Qin Wan memanggil di kamar tidur. Wan ini sudah larut, kamu dan Xiaoye istirahat lebih awal, kata ibu Qin sambil tersenyum di luar pintu. Baru saat itulah Qin Wan tahu bahwa ternyata palsu untuk memintanya membujuk Ye Qiu, dan tujuan sebenarnya dari orang tuanya adalah membiarkannya tidur dengan Ye Qiu. Tiba-tiba, Qin Wan memerah. Bab 415. Qin Wan tidak pernah menyangka bahwa orang tuanya akan dikurung di kamar bersama Ye Qiu. Penyebab utama dari kejadian tersebut adalah percakapan dia dengan ibunya ketika dia berada di dapur tadi. Wan saya pikir Xiaoye adalah anak yang baik, tetapi kemana Anda pergi? Bu, Ye Qiu dan aku adalah teman biasa. Oke, jangan berbohong pada ibu. Sejak ayah Cici meninggal, kamu masih membawa seorang pria kembali untuk pertama kalinya. Apakah kamu ingin ayah dan aku membantumu memeriksanya? Bu, tidak seperti ini. Katakan padaku, apakah kamu tinggal bersama Xiaoye? Ibu Qin bertanya langsung. Wajah Qin Wan memerah, dan berkata, bagaimana ini mungkin? Ye Qiu dan aku hanya. Wan jangan katakan apa-apa. Ibu mengerti. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Ibu Qin juga memberitahu Qin Wan, Xiaoye masih muda dan berwajah rendah, tetapi kamu berbeda. Kamu sudah menikah sekali, jadi belajarlah untuk mengambil inisiatif. Seorang pria adalah suatu kebajikan, begitu diambil, dia akan jatuh cinta padamu. Malam ini adalah kesempatan, Anda harus memanfaatkannya. Dengan cara ini, dia dikunci di kamar oleh Ibu Qin. Pada saat ini, Qin Wan berdiri di pintu, membenamkan kepalanya di dadanya, malu-malu takut untuk melihat Ye Qiu. Saudari Wan, bagaimana situasinya? Ye Qiu tahu apa yang dipikirkan Ibu Qin, tetapi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Orang tua saya tahu bahwa Anda akan pergi ke desa Mogan besok, jadi izinkan saya membujuk Anda. Qin Wan dengan cepat menemukan alasan dan berkata kepada Ye Qiu, saya mendengar bahwa desa Mogan sudah mati. Beberapa orang sangat berbahaya, bisakah kamu tidak pergi? Saudari Wan, apakah kamu mengkhawatirkanku? Begitu Ye Qiu mengatakan ini, wajah Qin Wan memerah. Dia ingin mengatakan kepada Ye Qiu, ya, aku mengkhawatirkanmu, tapi setelah dipikir-pikir lagi, apakah dia akan tampak tanpa pamrih jika dia mengatakan itu? Terutama di dalam mobil pada siang hari. Sesuatu yang sangat memalukan terjadi, dia khawatir dia terlalu proaktif dan akan membuat Ye Qiu berpikir dia adalah wanita yang tidak bermoral. Melihat Qin Wan malu seperti ini, Ye Qiu merasa geli, dan dengan sengaja bertanya, Saudari Wan, mengapa wajahmu begitu merah? Apakah tidak nyaman? Qin Wan samar-samar berkata, tidak. Saudari Wan, Anda harus memberitahu saya jika Anda tidak enak badan, saya seorang dokter. Sepertinya, adalah sedikit tidak nyaman. Qin Wan ingin mengatasi rasa malu. Siapa tahu, Ye Qiu mengikuti, biarkan saya tunjukkan.
Kemudian, dia berjalan ke arahnya. Tiba-tiba, Qin Wan sangat gugup, meremas sudut pakaiannya erat-erat dengan tangannya, dan membenamkan kepalanya lebih rendah. Setelah Ye Qiu datang ke wajah Qin Wan, dia bertanya dengan lembut, "Saudari Wan, mengapa kamu menundukkan kepala dan tidak menatapku? Apakah aku menakutkan?" "Tidak." Begitu Qin Wan mengangkat kepalanya, Ye Qiu memegangi wajahnya dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, Qin Wan tidak merasakan apa-apa selain kekosongan di kepalanya. Apa yang akan dia lakukan? "Kak Wan, wajahmu agak panas, tapi tidak terasa seperti demam. Bagaimana situasinya? Aku akan memeriksa denyut nadimu." Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia meraih tangan Qin Wan, seolah-olah dia sedang memegang sutra yang berharga, telapak tangannya licin. Sungguh wanita yang sangat muda. Ye Qiu berkata dalam hatinya. Tidakkah kamu ingin mendapatkan denyut nadiku? Bagaimana kamu memegang tanganku?" Qin Wan kembali sadar, mengumpulkan keberanian, menatap Ye Qiu dan bertanya. Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kamu bisa mendapatkan denyut nadimu bahkan dengan memegang tanganmu. Kepada siapa kamu berbohong? Saya belum pernah mendengar tentang jabat tangan untuk mendapatkan denyut nadi saya." Qin Wan tahu bahwa ini adalah kebohongan Ye Qiu, tetapi tidak akan mengungkapkannya, jika tidak, itu akan lebih memalukan. Ye Qiu memegang tangan Qin Wan di satu tangan, merasakan kulit halus wanita muda itu, dan membelai wajah Qin Wan dengan tangan lainnya. Ini seperti kekasih. Qin Wan hanya merasakan jantungnya berdetak kencang, dan tubuhnya sedikit gemetar tanpa sadar. Sejak kematian suaminya, dia tidak pernah sekamar dengan seorang pria sendirian dan melakukan tindakan mesra seperti yang dia lakukan hari ini. Dia panik. Pada saat yang sama, masih ada harapan. Sangat bertentangan. "Saudari Wan, kulitmu sangat bagus." Qin Wan hampir pingsan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia benar-benar takut dia akan jatuh sepenuhnya karena dorongan hati. "Ye Qiu, jangan seperti ini." Qin Wan buru-buru mendorong Ye Qiu menjauh. Bab 416. "Saudari Wan, Anda dalam keadaan sehat dan tidak sakit." Wajah Ye Qiu tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan, dan kemudian berkata, "Saudari Wan, Anda bisa tidur di kamar ini, saya akan pergi ke tidur di sofa." "Bagaimana ini bisa berhasil? Kamu adalah tamu. Apakah kamu akan tidur di ranjang denganku?" Ye Qiu berkata setengah bercanda dan setengah serius. Qin Wan tersipu dan berkata, "Kamu ingin menjadi cantik." Ye Qiu tertawa, dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Pintu itu memang terkunci. Kemudian, dia diam-diam membuka mata langit, melihat keluar, dan menemukan bahwa pegangan pintu sebenarnya terjerat dengan rantai besi dan kunci ditambahkan. "Orang baik, ini memaksaku untuk tidur dengan kakak Wan." "Saudari Wan, pintunya terkunci dan kamu tidak bisa keluar." Ye Qiu berkata, "Mengapa aku tidak tidur di lantai dan kamu tidur di tempat tidur?" Qin Wan berkata, "Tidak ada alasan bagi tamu untuk tidur di lantai. Dengan cara ini, Anda tidur di tempat tidur dan saya tidur di lantai." "Tidak." Ye Qiu berkata, "Saya seorang pria besar, bagaimana saya bisa membiarkan Anda tidur di lantai sebagai seorang wanita? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa tidur di tempat tidur, kan?" Setelah Qin Wan mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Di bawah cahaya, wajahnya seperti bunga delima yang mekar penuh, cerah dan hidup. Melihatnya seperti ini, Ye Qiu tidak tahan. "Tidur di tempat tidur? Saya pikir ini ide yang bagus." Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia meraih Qin Wan dan langsung jatuh ke tempat tidur. Qin Wan sedikit panik, dia ingin mendorong Ye Qiu pergi, tapi kemudian dia ingat apa yang dikatakan ibunya kepadanya. "Kamu sudah menikah sekali, jadi belajarlah untuk mengambil inisiatif. Seorang pria adalah suatu kebajikan, begitu diambil, dia akan jatuh cinta padamu. Malam ini adalah kesempatan, Anda harus memanfaatkannya." Memikirkan hal ini, Qin Wan menyerah dan berkata, "Ye Qiu, bisakah kamu menjadi lebih ringan? Anggap saja." Ye Qiu terkejut, "Apa yang kamu ketuk dengan ringan?" Itu,
Qinwan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan hal pemalu seperti itu, airnya hampir menetes. Ledakan. Tiba-tiba, Ye Qiu mengetuk kepalanya. Saudari Wan, bagaimana menurutmu? Aku bukan tipe orang mesum yang memanfaatkan kesempatan ini. Ye Qiu menunjuk ke garis tengah tempat tidur dan berkata, dengan ini sebagai batas, kamu tidur di dalam dan aku tidur di luar. Baru saat itulah Qinwan mengerti bahwa dia ingin menjadi bengkok, dan Ye Qiu hanya mengatakan bahwa dia sedang tidur di tempat tidur, bukan karena dia ingin memiliki hubungan dengannya. Itu dia. Kali ini aku kehilangan wajahku. Qinwan tidak sabar untuk menemukan sepotong tahu dan menghancurkannya sampai mati. Dia dengan cepat berbalik dan membelakangi Ye Qiu, agar tidak membiarkan Ye Qiu melihat rasa malunya. Seperti semua orang tahu, ini membuat Ye Qiu lebih murah. Ye Qiu meliriknya dan melihat bahwa meskipun Qinwan mengenakan gaun sederhana, dia masih tidak bisa menyembunyikan tubuh bangganya. Pinggang ramping dan bokong bulat membentuk lekukan yang indah. Di bawah cahaya, kaki panjang yang besar itu memancarkan cahaya putih yang bersinar. Pesona wanita muda memang mempesona. Ye Qiu bersemangat, dan tiba-tiba memeluk pinggang Qinwan dari belakang. Bab 417. Qinwan memunggungi Ye Qiu karena dia malu dan tidak tahu bagaimana menghadapi Ye Qiu. Siapa tahu, Ye Qiu tiba-tiba memeluknya dari belakang. Tiba-tiba, Qinwan gelisah, seluruh tubuhnya meregang erat, gugup, takut, dan sedikit hamil. Kamu, Ye Qiu, apa yang ingin kamu lakukan? Qinwan bertanya dengan gemetar. Ye Qiu berkata, Saudari Wan, jangan gugup, aku tidak punya pikiran lain, hanya ingin memelukmu untuk tidur. Itu dia. Siapa yang percaya? Qinwan berpura-pura pendiam, dan berkata, saya memperingatkan Anda, saya bukan orang biasa, dan Anda tidak boleh bodoh. Jangan khawatir, aku tidak sama dengan seksi-seksi itu. Begitu Ye Qiu selesai mengatakan ini, Qinwan memperhatikan bahwa tangan di pinggangnya naik seperti gunung. Qinwan mendengus diam-diam, dan mengatakan bahwa itu berbeda dari embrio erotis itu. Saya pikir Anda lebih berlebihan daripada embrio erotis itu. Melihat tangan Ye Qiu telah mencapai dasar gunung, dan tidak berniat untuk berhenti, Qinwan buru-buru menahannya dan berbisik, jangan seperti ini. Saudari Wan, apakah kamu tidak menyukaiku? Ye Qiu bertanya dengan lembut. Ye Qiu, jangan salah paham, hanya saja, terlalu cepat. Aku belum siap, kata Qinwan. Baiklah. Ye Qiu melepaskannya. Tiba-tiba, rasa kehilangan yang mendalam muncul di hati Qinwan. Mau tak mau dia berpikir, jika Ye Qiu tidak mendengarkannya barusan dan menggunakan kata-kata keras untuk melawannya, apakah dia akan menolak? Jawabannya adalah tidak. Meskipun keduanya bertemu hanya dalam satu hari, Qinwan tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada Ye Qiu. Ini mungkin yang disebut cinta pada pandangan pertama. Sayangnya, saya seorang wanita yang sudah menikah dan saya punya anak. Saya tidak pantas untuknya. Kalau tidak, saya akan mengambil inisiatif. Qinwan agak lebih rendah. Tak satu pun dari mereka berbicara. Ada keheningan yang panjang. Suara Ye Qiu datang dan bertanya, Saudari Wan, apakah kamu tidur? Belum. Jawab Qinwan. Apa yang kamu pikirkan? Ye Qiu bertanya lagi. Qinwan berkata, aku sedang memikirkan Desa Mogan, atau aku akan menemanimu besok. Desa Mogan sangat berbahaya, aku bisa pergi sendiri. Kata Ye Qiu. Qinwan berbalik dan menghadap Ye Qiu, dan berkata dengan sangat serius, itu karena aku tahu bahwa Desa Mogan berbahaya, jadi aku ingin menemanimu. Saudari Wan, apakah kamu mencoba untuk hidup dan mati bersamaku? Ye Qiu tersenyum. Mata Qinwan menatap, kenapa, kamu tidak menyukaiku? Kenapa? Ye Qiu berkata, aku mudah tergerak. Kakak Wan, jangan terlalu baik padaku. Aku takut jika aku tergerak, aku akan memberimu janji. Qinwan terkikik dan berkata, oke, jika kamu berani berjanji padaku, aku akan mengganggumu selama sisa hidupku. Jangan membicarakannya seumur hidup, saya bersedia untuk 3 kehidupan dan 3 kehidupan.
Setelah Yekyu mengucapkan kata-kata ini, dia mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya, Yekyu, kamu tidak bisa melihat kembali jalan bajingan itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Yekyu merasa ini normal. Izinkan saya bertanya, pria mana di dunia ini yang tidak ingin memiliki 3 istri dan 4 selir? Terlebih lagi, wanita yang dia temui semuanya memukau. Jika saya membuat kesalahan, itu hanya kesalahan yang ingin dilakukan semua orang di dunia. Sang Buddha akan memaafkan saya. Yekyu meyakinkan dirinya sendiri seperti ini di dalam hatinya. Qinwan terus menatap Yekyu, matanya terbuka lebar. Apa yang kamu lihat? Tanya Yekyu. Saya tiba-tiba menemukan bahwa Anda cukup tampan, kata Qinwan. Tidak, Sister Wan, kamu baru saja mengetahui bahwa aku tampan. Sejujurnya, semua orang di bumi tahu bahwa aku tampan. Apa maksudmu, mengatakan bahwa aku bukan manusia di bumi? Kamu pasti bukan manusia di bumi, kata Yekyu, kamu adalah peri dari langit. Setelah mendengar ini, Qinwan memelototi Yekyu seolah-olah dia telah makan madu, dan berkata, mulut berminyak itu licin. Aku mengatakan yang sebenarnya. Bab 418. Di tengah-tengah apa yang Yekyu katakan, telinganya bergerak karena dia mendengar gerakan kecil di luar pintu. Memutar kepalanya, membuka mata langit, tatapannya menembus pintu. Saya melihat Pastor Qin dan Ibu Qin berdiri di luar pintu, telinga mereka menempel erat ke pintu. Untuk apa ini? Dengar, tempat tidur? Bukankah itu? Yekyu terdiam. Apa yang kamu lihat? Tanya Qinwan. Tidak apa-apa. Yekyu berbalik dan berkata, Saudari Wan, saya melihat Anda terlihat lelah. Anda tidak beristirahat selama periode ketika Cici sakit? Anda menemani saya di jalan untuk hari lain hari ini. Apakah Anda lelah? Qinwan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Jangan agresif, aku bisa melihatmu sangat lelah. Ayo, Sister Wan, putar punggungmu ke arahku, dan aku akan memijatmu. Apakah kamu masih memijat? Qinwan tampak terkejut. Yekyu tersenyum dan berkata, setiap dokter yang mahir dalam pengobatan Tiongkok adalah ahli pijat. Cepat, saya akan menekannya untuk Anda. Ini sangat nyaman. Kamu tidak perlu membuka pakaian untuk pijat. Tanya Qinwan, mengedipkan matanya, menatap Yekyu. Yekyu menyeringai dan berkata, jika kamu ingin melepasnya, aku tidak akan pernah menghentikanmu. HMPH, aku ingin menjadi cantik. Qinwan mendengus bangga, berbalik, dan berbaring di tempat tidur dengan punggung menghadap Yekyu. Yekyu sangat profesional, pertama-tama dia menggosok tangannya sampai panas, lalu mulai menekannya. Qinwan hanya mengenakan gaun tipis, dan melalui pakaian itu, dia bisa dengan jelas merasakan suhu kulitnya. Sangat lembut. Yekyu telah melihat banyak wanita top, Lin Jinjin, Bai Bing, Qian Shanshui, dan bahkan Su Xiaoxiao. Tidak peduli kulit siapa, itu tidak selembut kulit Qinwan. Kelembutan semacam ini tidak disebabkan oleh kendur di usia tua, sebaliknya kulit Qinwan lembut dan penuh elastisitas. Ketika saya menekannya, saya tenggelam, dan ketika saya melepaskan tangan saya, itu kembali ke keadaan semula. Ini benar-benar seperti spons. Yekyu menekannya dan berkata dengan nada menyesal, sayangnya, tidak ada minyak esensial di sini. Kalau tidak, saya bisa memberi Anda kesempatan terbuka dengan minyak esensial, yang akan lebih nyaman. Minyak atsiri terbuka kembali, tidakkah Anda harus melepas pakaian Anda? Embrio warna. Qinwan berpikir dalam hatinya, dan kemudian berkata, kalau begitu lain kali aku punya kesempatan, kamu bisa memberiku minyak esensial. Oke. Yekyu sedang menunggu kata-katanya, dan langsung setuju. Yekyu, kamu muda dan menjanjikan, tampan, dan kamu suka berbicara kata-kata manis. Apakah kamu menipu banyak gadis kecil? Qinwan bertanya secara tidak sengaja, tetapi itu adalah godaan. Mengapa Yekyu tidak memahami pikirannya? Nada suaranya menjadi tulus, dan berkata, aku tulus padamu. Dia tidak banyak bicara, karena hal semacam ini, semakin banyak dia berkata, semakin mudah membuat kesalahan, dan hanya memberikan jawaban yang ambigu lebih mudah diterima orang.
Benar saja, Qin Wan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Tangan Ye Qiu mulai menekan kepala Qin Wan, dan turun, di leher, punggung, pinggang. Tingkatkan kekuatan secara bertahap. Saudari Wan, apakah kamu merasa nyaman? Ye Qiu bertanya sambil menekan. Nyaman, saya tidak berharap teknik Anda begitu bagus. Qin Wan berkata, jika kekuatannya lebih kuat, itu akan lebih nyaman. Mendengarkanmu. Ye Qiu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Ah, Qin Wan berteriak kesakitan. Ye Qiu takut akan rasa sakitnya, dan bertanya, Saudari Wan, apakah Anda ingin bersikap lembut? Tidak, gunakan saja kekuatan. Kata Qin Wan. Ye Qiu terus meningkatkan kekuatannya. Kemudian, suara bijaksana Qin Wan datang dari ruangan, Oh Huem. Di luar. Ayah Qin dan Ibu Qin saling tersenyum. Itu dia. Bab 419. Teknik pijat Ye Qiu sangat bagus, dan Qin Wan merasa semakin nyaman, dan perlahan tertidur. Ye Qiu terlalu lelah, dan berbaring di sampingnya. Pagi selanjutnya. Ketika Qin Wan membuka matanya, dia menemukan bahwa Ye Qiu memegangnya dari belakang, memegang satu tangan di depan dadanya. Astaga, apa yang terjadi tadi malam? Qin Wan berantakan, mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Dia ingat bahwa dia dikunci di kamar oleh Ibu Qin, dan kemudian berbicara dengan Ye Qiu sebentar, dan akhirnya Ye Qiu memijatnya, dia merasa sangat nyaman, tetapi dia tidak dapat mengingat hal berikutnya sama sekali. Bukan aku yang bersamanya, kan? Qin Wan buru-buru melihat dan menemukan bahwa pakaiannya masih utuh, dan dia merasa lega. Segera setelah itu, saya merasa sedikit marah lagi. Bukankah dia embrio X, mengapa dia tidak melakukan apapun padaku ketika dia tidur di ranjang yang sama denganku? Apa aku sangat tidak menarik? Tiba-tiba, Qin Wan merasa Ye Qiu menggenggam tangan di depan dadanya dan meremasnya dengan kuat. Hei, Qin Wan hampir berteriak kesakitan lagi, tapi dia menahannya, merasa sedikit bahagia di hatinya. Sepertinya aku tidak sepenuhnya tidak menarik baginya. Namun, pada saat ini, Qin Wan tiba-tiba menyadari sesuatu di pinggangnya. Qin Wan menikah sebelumnya, dan dia tahu apa itu sekaligus, dan wajahnya langsung memerah. Dia tidak pernah berhubungan dekat dengan seorang pria selama bertahun-tahun, dan dia panik. Aku harus segera bangun, kalau tidak, aku akan benar-benar jatuh. Memikirkan hal ini, Qin Wan mendorong Ye Qiu menjauh dan bangun dengan tergesa-gesa. Baru setelah dia bangun dari tempat tidur, dia menyadari bahwa pakaian di depannya berkerut, tersipu dan melihat kembali ke Ye Qiu dalam tidurnya, dan berbisik, Sepi, kamu hampir menggores pakaianku. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, dan Ibu Qin menjulurkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bangun? Ya. Jawab Qin Wan, berjalan keluar kamar dengan cepat, dan menutup pintu. Begitu dia keluar, Ye Qiu membuka matanya, senyum puas muncul di sudut mulutnya, dan kemudian meletakkan tangannya di depan hidungnya untuk mengendus, dengan ekspresi senang. Sudah jam 6:30 pagi. Setelah Ye Qiu bangun, dia menemukan bahwa Ibu Qin sudah memasak sarapan, bubur putih, roti kukus, acar, dan telur rebus. Xiao Ye, datang dan sarapan. Kata Ibu Qin dengan antusias. Ye Qiu melirik, Qin Wan duduk di meja makan dengan kepala tertunduk, jelas malu, sedangkan untuk Pastor Qin, dia tidak melihatnya. Di mana paman? Ye Qiu bertanya. Dia pergi pagi-pagi sekali, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan, kata Ibu Qin. Qin Wan mengangkat kepalanya dan bertanya, Bu, kapan ayah akan kembali? Terlepas dari dia, ayo makan dulu, Ibu Qin bertanya pada Ye Qiu sambil tersenyum, apakah kamu tidur nyenyak semalam? Ye Qiu mengangguk, bagus sekali. Itu bagus. Senyum Ibu Qin menjadi lebih tebal, dan dia mengambil telur rebus dan meletakkannya di depan Ye Qiu, dan berkata, telur sangat bergizi, kamu bisa memakannya. Terima kasih Bibi. Ini semua keluarga, apa kamu sopan padaku? Begitu Ibu Qin mengatakan ini, Qin Wan melirik Ye Qiu dengan wajah memerah, dan yang terakhir memberinya senyum hei. Wan kamu juga punya telur? Ibu Qin membawakan Qin Wan telur rebus dan berkata, apakah kamu lelah tadi malam? Mengisi kembali tubuhmu.
Bu, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Qin Wan menatap Ibu Qin dengan malu. Seolah-olah dia belum melihatnya, Ibu Qin berkata kepada Ye Qiu, Xiao Ye, jika Wan Er tidak melayani Anda dengan nyaman di masa depan, maka Anda dapat memberitahu saya dan saya akan mendidiknya. Engah. Ye Qiu baru saja minum seteguk bubur di mulutnya dan hampir dimuntahkan. Kata serigala harimau macam apa ini? Saya tidak melihatnya, Ibu Qin sangat tua dan kuat. Qin Wan malu pada awalnya. Setelah mendengar kata-kata Ibu Qin, dia merasa malu dan hanya menutupi wajahnya dengan tangannya. Pada saat ini, Pastor Qin kembali. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Tanya Ibu Qin. Bab 420. Saya sedang mencari mobil. Pastor Qin berkata kepada Ye Qiu, saya menemukan sebuah van. Setelah sarapan, saya akan menemani Anda ke desa Mogan. Kamu pergi pagi-pagi sekali untuk membantuku menghubungi mobil? Ye Qiu sangat tersentuh. Ya, jalan menuju desa Mogan tidak mudah. Aku takut kamu tidak akan bisa membawanya dengan sepeda motor, jadi aku menemukan sebuah van. Pastor Qin menyeringai dan berkata, setelah sarapan, aku akan menemanimu ke Mogan. Desa. Aku akan pergi juga, kata Qin Wan. Apa yang akan kamu lakukan? Pastor Qin berkata, aku hanya perlu menemani Xiao Ye. Aku akan tetap pergi. Qin Wan melirik Ye Qiu dan sepertinya berkata, aku ingin hidup dan mati bersamamu. Pastor Qin berkata dengan wajah, kamu adalah rumah perempuan, dan aku tidak dapat membantumu jika kamu pergi, jadi semuanya berantakan. Aku pergi. Qin Wan bersikeras. Hei, berani berbicara kembali padaku, apakah kamu ingin memberontak? Pastor Qin marah. Ye Qiu berkata dengan cepat, Paman, Sister Wan, saya bisa pergi ke desa Mogan sendirian, Anda tidak perlu menemani saya. Xiao Ye, banyak orang akan memiliki banyak pembantu, jika ada bahaya. Sebelum Pastor Qin selesai berbicara, Ye Qiu berkata, Paman, katakan yang sebenarnya, jika Anda benar-benar dalam bahaya, akan lebih mudah bagi saya untuk keluar sendiri. Apa maksudmu? Pastor Qin tidak mengerti kata-kata Ye Qiu. Ye Qiu mengambil telur yang diletakkan di depannya, lalu dengan lembut menekan tangannya. Engah. Telur langsung menjadi bubuk, seperti tepung. Ini, Pastor Qin dan Qin Wan saling memandang, wajah mereka penuh kejutan. Ya Tuhan, Xiao Ye, apakah kamu tahu seni bela diri? Ibu Qin bertanya dengan ekspresi terkejut. Ye Qiu tersenyum sedikit dan berkata, aku tahu sedikit. Benar-benar menakjubkan. Ibu Qin mengagumi wajahnya. Wanita, berapapun usianya, selalu ada pemujaan buta terhadap master seni bela diri. Ye Qiu berkata, Paman, sekarang apakah kamu mengerti maksudku? Saya berkata, bagaimana saya meminta Anda untuk menjadi kapten tim medis? Saya berani merasa bahwa Anda tidak hanya seorang dokter jenius, tetapi juga seorang ahli seni bela diri. Sepertinya saya tidak mengkhawatirkan apapun. Pastor Qin tertawa, saya tidak akan menemani Anda, jangan sampai Anda memberikannya kepada Anda. Tahan. Apakah kamu sudah berlatih seni bela diri? Qin Wan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Ye Qiu mengangguk dan berkata, ketika saya masih muda, saya bertemu dengan seorang Taois yang berkelana di seluruh dunia. Dia mengajari saya keterampilan medis dan seni bela diri. Ibu Qin berkata sambil tersenyum, Xiao Ye tahu seni bela diri dan keterampilan medis. Jika kamu melindungi Wan Er di masa depan, kita tidak perlu khawatir dia diganggu. Paman dan Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak Sister Wan. Wajah Ye Qiu serius, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu seperti janji dari menantunya kepada ayahnya dalam hukum. Qin Wan berkata dengan manis di dalam hatinya, cepat makan. Sudah lewat jam 10 pagi. Ye Qiu secara resmi berangkat. Pastor Qin dan Qin Wan secara pribadi mengirim Ye Qiu ke mobil, dan mereka terus memberitahu Ye Qiu untuk lebih berhati-hati. Terutama Qin Wan, air mata mengalir ketika mereka berpisah, dan Ye Qiu menghiburnya untuk waktu yang lama sebelum masuk ke mobil. Van melaju di jalan tanah yang bergelombang selama lebih dari 50 menit, dan akhirnya berhenti. Dokter Ye, jalan di depan terhalang dan mobil tidak bisa lewat.
Saya hanya bisa mengirim Anda ke sini, kata pengemudi itu. Oke, aku akan berjalan sendiri. Yekyu keluar dari mobil dan melihat bahwa jalan di depan terhalang oleh beberapa batu besar. Sopir itu berkata, lurus saja di sepanjang jalan raya ini, dan kemudian 2 mil, Anda akan berada di desa Mogan. Terima kasih. Yekyu berjalan di sepanjang jalan raya. 15 menit kemudian, sebuah desa pegunungan kecil yang dikelilingi oleh pegunungan dan pemandangan indah muncul di depan mata Yekyu. Tiba-tiba, mata langit terbuka secara otomatis tanpa peringatan. Penglihatan Yekyu tiba-tiba berubah, dan dia melihat lapisan kabut hitam tebal melayang di atas desa Mogan. Hati Yekyu tenggelam, ini tak bernyawa.